Jadi Dharma Parang pun ngomong, jering aku merinding dengar. Jering ngomong, Dharma Parang kok aku merinding. Game recognize game. Game recognize game. Tapi menurut lo homeless media dan media-media yang established ini mana yang lebih dari sisi kepercayaan, mana yang sebenarnya bisa lebih dipercaya kalau menurut lo dari Hari ini ya nggak ada yang bisa dipercaya. Yang bisa dipercaya sebetulnya suara pemerintah sebetulnya. Iya, harusnya. Kayak kemarin ada media Keratapan Solo itu kan kenapa dia ke sana? Bukannya tiap hari isinya kritik Solo. Iya, kan dia juga yang membangun. Dia tuh yang meletakkan pondasi pertama Ratapan Solo kan dia juga Iya sebenarnya. juga itu kan. Kalau dirunut-runut sampai ujung. Lebih gila lagi. Iya. Jadi ya maksudnya emang kan ada butuh apa ya? Kan sebenarnya pertempurannya narasi kan kalau sekarang. Oh, Dan nanti ke depannya juga pasti pertempurannya narasi kan nggak mungkin kita tiba-tiba sekarang tuh perang kontak fisik itu udah sangat dihindari. bukan pilihan Ya, utama ya. gitu. Kalau dulu kan perangin aja udah gitu loh. Ya, itu pilihan Antem. terakhir sebenarnya. Iya. Kayak contoh hari ini konflik Israel Palestina itu kan juga TikTok itu kan TVRI-nya Cina yang menembus ke negara orang. Iya. Hari ini Amerika semua sadar Palestina, dulu mana ada. Betul, karena diblok sama Meta kan. Iya, nggak bisa. Dulu sekarang nggak ditembus. Tapi banyak, maksudnya nggak tahu ya. Kalau CIA dulu juga Soekarno diancam kayak kalau nggak nurut kita sebarin. Dia kayak terserah sebarin aja gitu. Dia, Memang saya takut. waktu itu soalnya listrik belum banyak. Jadi Iya, saya akhirnya digulingkan tapi habis itu dengan cara lain. Dengan cara lain. Iya. Kalau tidak mau diatur, Iya. Oh, kalau nggak salah Argo, lo pernah bilang ya. Amerika, kalau nggak salah American Sniper 12 Hours in Benghazi, 12 Hours berapa? Kalau nggak salah ya. Rambo menurut lo Rambo? Rambo. Rambo tuh di Kemarin kita juga baru ada Timur Timur ya. Si Iko Uwais ya. Iko Uwais ya. apa emang? Film Timur. Bin yang ini. Cerita Gak tahu aku Pak Pres muda. Pak Prabs. Oh, Iya. oke. Oh ini base dari situ. Iya. Oh Titi. Oh, tadinya di bioskop, tapi nggak gitu rame. Iya, sekejap lah ya di bioskop. Oke. Nanti gue pengen. Tapi sih pada akhirnya menurut gua ya titipan siapa kalau story agak kurang. Iya. Agak berat. Itu Indonesia One for All. Ini apa? Apa sih? Merah putih one for Merah all. Putih One for All. Tuh. Waduh itu. Nggak tahu itu pesan apa yang berusaha. Iya. kami pun kaget waktu nonton. Gila. Itu bukan film, itu peristiwa budaya, itu beda. Nggak bisa disamain. Aduh. Saya Ya. juara suci terakhir, Mukmin. Iya. Agak sekilas. Memang gitu. gini misalnya. Iya. Tapi gini loh maksud gua ngerti semangatnya nih pengen inklusivitas. Dimana dia naro tokoh utamanya teman-teman kita dari timur. Paham, it's okay dan gua go for it. Cuman kalau grafiknya jelek, kesan rasisnya itu lo ngerti gak sih maksudnya? Semakin menekankan ya. Semakin menekankan, emang anjing. Katanya budgetnya cuma 5M ya katanya. Itu juga katanya enggak. Katanya enggak Wah, segitu. berat. Kami waktu itu datang ke, kan teman-teman kita bikin screening lagi kan. Merah Putih One for All itu di daerah Kemang. Terus habis itu datang salah satu pengisi suaranya. Pengisi suara si Mukmin tadi itu ya. Iya. Seiyu ini ternyata bukan orang timur sama sekali. Gokil. Gokil. Ternyata yang isi suara orang timur tersebut yang pantatnya boha itu Ya? orang Cina ternyata. Gokil. Yang which is kalau kalian ngerti ini kayak fenomena blackface tuh. Ya, tapi sebetulnya kan kalau kemampuan acting kan mestinya mampu menembus semua batasan. Apalagi hanya suara. Betul. Mantap kok pokoknya. Tapi ya mungkin kemampuannya yang nggak bisa. Ini peristiwa budaya. Peristiwa budaya ini kawan. Apalagi ya yang cukup terkenal Apa konspirasi? Kalau dalam negeri apa dalam negeri yang Dalam negeri semua Oh yang enggak, ini menarik, sorry, maaf banget. Ini konspirasi ini. Ada yang bilang, menurut lo kemerdekaan kita dikasih sama elit global atau kita dapat karena lo udah pasti dikasih kan dulu karena void. Iya. Karena void. Jepangnya udah kalah. Oh iya benar ya. Terus sebelum Belanda balik, ayo kita deklarasi duluan. Buruan kan makanya habis itu ada agresi militer lagi kan. Ya, baru Amerika masuk
dudukin KMB ya? Iya, Ayo duduk, nggak Ayo, duduk sini. gitu. Sini, tapi kita Dipaksa. disuruh bayar utang. Habis itu kita, ini lu merdeka lu bayar segini, lu cicil gitu kayak. Iya. Udahlah diantem-antem, suruh nyicil. Kasihan. Iya. Berarti ini kita emang tanda kutip dikasih lah ya. Dikasih. Iya, Udah dikasih didorong dengan sponsor. Iya. Istilahnya. Ada yang sponsor, ada yang injek. Ada injek. Nih modalin bikin negara. Mau gerak sendiri. Mau Iya, gerak silakan. Anjing lucu banget. Belandanya kayak lu gimana? Kita belum lepas, kan lu apa gitu. Terus didudukin. Bayar gitu. Kira minta bayar. Oh gitu. Oh iya makanya ada agresi militer Belanda itu ya. Iya. Yang di Papua Barat. Sampai kan? 2 kali agresi Iya, militer. makanya didudukin sama Amerika di KMB. Oh. Ya udah putusin sekarang lah, ribet drama gitu. Anjing. Kalau kayak gitu kok jadi lucu anjing. Iya. Karena kan abis dibom terus Jepangnya mundur kan. Ya Iya. udah itu dianggap kemenangan Amerika. Oh. Lo mau ikut gua, coba beresin lo sama Bohir lama gitu. Iya. Iya benar. Kurang lebih kira-kira. Iya. Gua paraphrasing tapi kurang lebih. Iya kurang lebih kayak gitu. Ya. Sama lah biasalah orang-orang kalau dapat injek gitu kaget malah dipakai buat party makanya Iya benar. Iya. Itu yang suka bikin Bohir baru sebel. Loh, Iya, janjinya gak gini. Iya. Kamu kenapa malah party-party di istana? Hei, gitu. Party. Malah main itu, malah nyari-nyari teman lain yang Iya. ini dari Pyongyang. Jadi Pyongyang. Ribut. Iya. Iya. Aduh, benar. Oke, next ini. Oh, Vakum dan vakum. perjudian Oh iya, geopolitik, benar ya. betul. Perjudian karena vakum kekuasaan, perjudian geopolitik. Jadi udah bikin KMB, oke ikut Bohir baru, abis ikut Bohir baru, enggak kita bilang non blok aja lama-lama. Iya. Kok gini? Gitu. Mau kamu apa? Karena saya yang bantu kan. Nih. Sekarang jadi masuk akal semuanya. Paham gua? Iya. Kenapa pada akhirnya nanti disensor aja. Kenapa pada akhirnya beliau ingin digulingkan saat itu? Ya, gol itu nggak apa-apa aman. Iya. Menggulingkan. Emang udah harus saatnya sih waktu itu. Iya. Dan penggantinya beliau juga cenderung ke yang Tapi memang menurut gua satu-satunya kesempatan untuk belenting ini emang harus pinter kanan kiri. Iya, jangan terlalu Menurut gua saklek. setia sama Bohir juga berat. Iya. masuk akal sih. Berat bos. Masuk akal sih. Ya, nggak bisa cuman satu. Pintu. Kamboja itu jadi judul doang bos. Iya. Kalau dia diam doang. Kamboja Bohirnya siapa? Lah sama itu pembebasan yang nggak ikut ke kiri kan ikut ke Amerika semua. Vietnam makanya Vietnam nggak ditemenin. Kamboja. Nah, kalau Vietnam kan dia agak ke kiri. Iya, nggak Ini kan ditemenin. ikut kanan semua. Filipina? Ya itu Ya, dia. Filipin. Lu lihat aja tuh Filipin. Filipin kayak apa sekarang bos. Iya. Dia jadi Kalau call center gitu. Kalau jadi call center bos. Gua memuji kegesitan kita gini gitu emang. Tapi harus. memang sebenarnya Pelik kalau nggak gitu jadi. tapi memang presiden terbaik kita dari awal memang udah kanan kiri oke. Ya kalau nggak jadi call center sama judol tadi bos. Kita sih, negara bener. kepulauan. Hello, can I help you? Masa begitu semua? Jangan. Ya walaupun sekarang kita lagi di kondisi seperti ini, tapi tetap di kondisi seperti ini, apalagi harus main kanan kiri. Pak Prabowo juga kan coba BOP. kanan kiri kan. Iya. Dia board of peace tapi di saat yang bersamaan masih mesra-mesraan sama Putin juga kan. Iya. Dia emang bisa di tengah-tengah. Gokil lah pokoknya. Apalagi coba slide-nya. Oh, vakum kekuasaan perjudian. Oke, slide lagi. Nah ini KMB kan, ini foto KMB kan? kalau nggak KMB, salah. KMB. Ini foto KMB ini. Memang ya gini, maksudnya lu kebayang kan kita sering dengar kan kalau teman-teman kita ganti transfer manajemen gitu aja kan, Iya. wah besar sekali. Apalagi negara yang ditransfer nih kan. Iya, benar. Dia berapa kali lipatnya pemain bola lah ya. Wah, Iya. ngitung revenue udah bingung nih kayaknya. Iya. Memang dulu kita Ini konferensi meja bundar sering dilihat sebagai perang yang belum usai kewajiban Indonesia membayar utang pemerintah kolonial Belanda sebesar 4,3 M gulden dianggap sebagai skema untuk menjaga agar negara baru tetap terikat secara sistem finansial kepada mantan penjajah dan sistem perbankan global. Ya, kita nggak mau bayar itulah atau enggak pakai duit orang lah bayarnya gitu. Oh gitu. Ya Jadi kalau dia- nggak dilepas lah. kalau nggak dia bakal terus agresi terus kan. investment Iya. gua nih udah terlalu banyak nih. Oh, jadi bilang lu bayar dulu 4,3. Siapa terserah pokoknya gue kalau dapat 2,3 gue dibalikin ya gue beres dah. Iya, urusannya lu gitu. boleh gitu. Oh. Pakai duit orang bayarnya, ngaku mau kerja balik tapi ternyata
Ya ada Anjing gitu-gitu gue lah. baru tahu ini Cok. Ada gitu-gitulah. Ada gitu-gitu. Oke, next. Negara-negara Afrika dan Oh, kalau ini sih- ini juga. Nah, ini kan perputaran komunitas kalau Afrika itu siapa aja bagi-bagi wilayah? Afrika kan banyak ini kan si Inggris, Perancis paling Perancis, banyak ya. ya. Inggris sama Perancis Ya, utamanya. termasuk Timur Tengah. Iya. Ottoman Empire itu bagi-bagi Inggris sama Perancis. Oh, iya gue tahu Bagi-bagi. ceritanya. Saya tuh kurang paham juga kenapa waktu Queen Elizabeth meninggal ditangisi. Harusnya mah kalau mau orang-orang Afrika gitu loh. Iya. Ribozo itu harusnya. Benar. Pas dia meninggal maksudnya jangan Ya. dia tuh penjajah diamond-diamondnya itu ya dari orang-orang mereka. ini Iya, gitu. Blood Diamond makanya namanya kan. Iya. Blood Diamond. Kemarin juga apa namanya? Pas bola ya. Argentina lawan Inggris gitu kan. Iya. Terus habis itu Argentina kan dibilang, oh nih, Atau Spanyol Argentina gitu kan deh. iya itu kan enggak Argentina Inggris deh, kan dibilang gitu, oh nih Argentina tuh pro Israel masuk BOP gitu kan, Iya. lah Inggris yang bikin Israel. Lu kenapa ngeributin hal kayak gitu, lu nonton bola aja udah. Ngaco. Dia bom waktu. Inggris ya ini juga. Sama ini Inggris juga, juga kan? Sama Inggris juga. Habis Apa itu aja pecarnya dia Pakistan, Bangladesh. Inggris, Bangladesh, iya kan juga Pakistannya itu kan ya Pakistan, pas Bangladesh. pas Inggris mau keluar dari India, terus dia bilang, oh ini kayaknya sekalian aja nih kita bikinin satu negara lagi namanya Pakistan. Nih kan logikanya kan apa coba gitu? Ini pasti karena mereka serumpun, pasti mereka akan damai perang sampai sekarang. Itu kan ribut, gimana sih? Iya. Udah gitu Inggris tuh biang kerok. Iya sih, emang dia gila banget sih. Abis itu Tapi sekarang- beda sama Apa? Korea Utara dan Korea Selatan. Ya. Itu batasnya Amerika. Dia nge-push Amerika. Tadinya Rusia, Cina udah turun ke Korea, udah mau Ya. diambil semua tuh, ditaruh Amerika baru balik gitu. Tapi akhirnya dibagi dua kan. Bagi dua. Yang atas itu yang kiri, Ya. yang bawah tuh yang kanan. Kanan. Tadinya kanan semua, Hong Kong kanan, Jepang kanan. Nah sekarang Hong Kong balik. Iya, kiri, mulai Hong was-was nih, mulai was-was. Deg-degan. Makanya Korea Utara udah mulai tes rudal udah. Udah gak ada yang nolongin karena udah gitu. Oke, coba next. Gila. Oke, baca email logika warga ya. Langsung saja kita lihat emailnya. Pola tragedi yang dijadwalkan akhir-akhir ini gue perhatikan ada pola aneh di berita-berita lokal beberapa tahun terakhir. Setiap kali pemerintah otoritas punya kebijakan yang bakal memicu protes keras, pasti muncul insiden besar di waktu yang berdekatan. Entah itu kerusuhan mendadak atau kecelakaan fatal. Awalnya gue pikir cuma apes, tapi kalau ditarik pulang lurus, soalnya sama problem, reaction, solution. Mereka bikin masalah, tragedi, rakyat bereaksi, dan mereka datang bawa solusi kebijakan baru. Nah ini sebenarnya udah disiapin dari awal. Ini bukan kebetulan kan, atau jangan-jangan kita ini emang lagi hidup Di blueprint udah diatur supaya kita diatur supaya rela kehilangan Oke. kebebasan dari mirsa aman yang sembuh. Enggak, agak beda. beda ya. Ya. Menurut gua aksi reaksinya itu karena perang bintang. Boleh dong kan ini teori konspirasi. Iya, konspirasi. Konspirasi. Udah. Iya. Gue pernah ngobrol, gue lupa ya siapa, pokoknya tamu gue di Authority. Ya. Dia antropolog. Tesisnya dia ada tentang apa ciri demo yang bakal berhasil. Dan yang tidak berhasil. Ya. Banyak faktor tapi bisa ditarik ada 3 kesamaan. Pertama, punya kesamaan visi. Ya. Apa yang bikin marah tuh semua satu. Kedua, punya sumbu, punya bensin. Jadi dia bertahan. Ya. Ketiga itu ada elit yang menyambut. Nah 3-tiganya ini harus ada. Ya. Nah, menurut gua belum berhasil karena anggaplah 98 gitu. Menurut gua 98 berhasil karena Ya semua itu terpenuhi. elitnya ada yang Curiosity oke, terpenuhi. mari Iya. saya berkawan dengan Anda, tarik red, jadi red. Habis itu perang lagi. Nah, sekarang Belum di situ belum. belum ada yang begini. Belum ada. Saya menjadi Anda juga. Itu dia. Belum ada pergerakan yang gimana gitu. Next, coba kita lihat Emang lagi. ada lah maksudnya apa kasus apa yang kemarin? Kasus apa yang maksudnya dijadikan polanya seperti ini? Apa ya? Jarak? Jarak? Enggak, Jampitsus kan kemarin Iya. ada demo. Iya. Oh iya. Oh aku ke restorannya loh. Iya. Iya mencoba. Makannya Coba restorannya itu. enak nggak makan? Enak beneran gila. Emang enak Kaget. Ternyata beneran enak. Itu dia mengajarkan, oh ini cara mencuci yang baik itu yang serius. Jadi nggak dicurigain. Coba kalau mau makanan Apa sih? nggak enak. Dia fusion apa sih? Dia western. Base-nya Nusantara tapi ada beberapa makanan dari luar negeri juga. Aku kaget.
untuk harga segitu enak bener. Harganya nggak masuk akal ya berarti ya? Maksudnya harganya sangat murah. untuk kualitas yang Harganya yang iya apa yang dikasih sama yang harganya yang dia cantumkan itu kok bisa gitu. COGS-nya nggak ketemu. Gua jujur aja ya. Ya. 42 tahun gua hidup. Ya. Gua baru kenal kata jampitsus itu 6 bulan terakhir ini. Oh, Kenapa tiba-tiba jadi common knowledge tuh menurut gua ada yang mendorong gua. benar. Ya, siapa yang pernah ngeributin? Siapa pernah tahu? Kebutuhan perang-perang ini tuh. Iya. Next. Ini dia email terakhir, ini dari teori echo chamber terencana. Oh. Halo Bang, gue lagi riset kecil-kecilan soal algoritma media. Gue perhatiin isu-isu sensitif yang bisa memecah belah opini publik selalu muncul serentak di semua platform. Bahkan sampai ke timeline akun-akun yang gak relevan. Gue curiga ini bukan sekedar algoritma, tapi ada koordinasi narasi dari tingkat pusat. Ibarat proyek Mockingbird, kita nggak lagi disuap jurnalis, tapi disuap narasi lewat feed kita sendiri. Mereka nggak perlu lagi melarang kita berpikir, mereka cukup menyuplai informasi yang sama ke otak kita setiap detiknya sampai kita ngerasa itu opini kita sendiri. Apa mungkin kemerdekaan berpikir kita udah lama dicuri lewat feed yang kita scroll setiap hari? Menurut lo gimana? Ini kalau email ini dibaca oleh Jering dan Pongrekun dapat fallback. Yakin? Iya. Suka ini pertanyaan. Tuh. Kayak gitu kan. Apalagi Pak seorang Dharma Pongrekun kan. Ya. Oh iya, benar. Yang mengatakan COVID. Gue rasa dia di masa remajanya juga waktu mulai ada penemuan televisi dia yang pakai tinfoil di rumah itu loh. Oh iya, Lo mau monyet banget. Iya, takut itu. Iya, ini pasti bisa Gue tahu mengendalikan pikiran dia. yang kalau orang nanti pakai foil. Ya, takut Iya. dikendalikan pikirannya. Dia tuh kayaknya tipe yang siapa namanya yang di Better Call Saul tuh yang jadi kakaknya tuh siapa? Iya. Oh iya tahu gue tahu. Yang mitokondria. Iya. Kita takut mati. Iya. Kayak gitu. Tapi itu kayaknya harus dimak, ntar orangnya marah. Oh enggak dia good sport. Dia good sport. Tapi paling diundang udah susah aja sih. Dia diundang udah Ya, susah aja. sebetulnya gini, apa ya? Menurut gua Great Awakening tentang awareness Palestina di Hollywood itu Ya, Mockingbird-nya Cina. betul. Bener-bener des. Iya. Dan bikin orang tuh kan short time attention span kan. Sekarang tuh targetnya tuh hampir semua Ya. penyebar informasi tuh ya dibuat sedemikian rupa supaya seperti itu dan bisa konstan. Betul. Dan Amerika nyerang balik cuma pakai abu janda, agak berat. Kecil Abu Janda. Kecil. Dan sekarang dia udah nggak tinggal di sini lagi, cuy. Di mana dia? Di New York. Oh. Dia udah nggak tinggal di sini lagi. Waduh, memang itu. Udah ketahuan. Zionis pesek. Oke, untuk menutup episode kita kali ini, lo ada nggak satu teori konspirasi lo yang lo tahu, nggak harus tentang politik, tentang apapun yang menurut lo Bung kayaknya benar. Kayaknya bener. Iya. Kayak bener kayak itu tadi. Atau apa pernah ikut terkecoh? Terkecoh. Ikut terkecoh ada nggak lo yang pernah? Ikut terkecoh. Kalau konspirasi yang zaman dulu udah jelas terkecoh Airit bisa dihidupin lagi dulu waktu kita Final Fantasy 7. itu terkecoh dong. Oh iya, Terkecoh lagi, bilang anjing. ternyata tidak itu bohong. Di walkthrough-nya kan. Iya, kalau dia bilang itu katanya. bohong itu pertama kali tertipu teori konspirasi. Ternyata bohong. Berarti, tapi kalau gua di zaman modern yang termakan tuh emang bahaya AI terhadap orang tua. AI itu, ada. Bu Sri Mulyani ngomong itu gua ikut. Iya, waktu itu iya. terkecoh. Oh iya. Sama. Gua beneran Yang nyangka, guru kan? Yang guru ya? nyangka guru yang dalam beban. Iya. Ah ini Bu Sri beneran ngomong gini. Aku itu terkecoh juga. Jadi sekarang ya emang harus double check ya. Betul. Iya. Gue malah sekarang semua berita dari apapun medianya, gue kasih waktu 2 hari dulu. Ah iya. Gue kasih waktu 2 hari dulu. untuk Bahaya bisa sekarang mah justru lebih banyak. memastikan ini sumbernya apa ini. Iya. Karena takut udah bikin statement, taunya salah, malu banget cu. Iya. Benar. Itu udah. lebih susah tuh. Kayak siapa? Oh gua ada satu terkecoh. Ratna Sarumpait digebugin. Oh tuh terkecoh. Itu mah Rocky Gerung juga terkecoh itu. Nah. Ya Rocky Gerung terkecoh waktu itu. Semuanya deh kayaknya. Iya maksudnya ternyata bengep doang gitu maksudnya reaksi alergi atau apa gitu. Iya. Tapi nah tuh. Ya ini terkecoh nih, gue jujur gue terkecoh. Itu gue sampai, aduh kok begini banget ya, gue sampai Salah satu yang ngebus beritanya kemarin udah stop jadi ketua BGN kan, Bu Nani kan dia salah satu yang nyebarin berita ini.